Selamat pagi, siang, atau sore para dosen penguji dan eh, dosen pembimbing yang saya hormati. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari skripsi saya selama 2 bulan terakhir ini, yang berisi bab 1 sampai bab 3. Skripsi saya ini berjudul Perancangan Media Komunikasi Visual Branding UMKM Sari Edamame 27 di Denpasar. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Untuk latar belakang sendiri, edamame merupakan spesies yang sama seperti kedelai. Tapi perbedaan di antara edamame dan kedelai dapat dilihat dari warna, ukuran, dan tingkat kematangan biji saat dipanen. 80% kematangan yang berada pada level R6 ini biasanya tingkat kelembapan dari biji tersebut masih sekitar 60-65%. Sementara pada kedelai matang itu tingkat kelembapannya itu rendah sekitar 10-15%. Jadi biji edamame ini lebih lembab dan lebih basah, sedangkan biji kedelai itu lebih kering. Edamame sendiri dikonsumsi sebagai cemilan, sup, maupun salad. Selain itu juga digunakan untuk membuat produk inovatif seperti susu hijau, tahu hijau, dan mie hijau. Keunggulan dari susu edamame sendiri itu bila dibandingkan dengan susu kedelai biasa adalah bijinya yang besar, rasanya yang manis, dan tekstur yang lebih lembut serta aroma kacang yang lebih netral. Susu edamame akan menghasilkan susu yang lebih disukai karena bau lebih baik dari susu kedelai biasa, atau biasa kita sebut bau langu atau beanie flavor. Dapat dikonsumsi oleh orang yang memiliki intoleransi laktosa atau yang biasa kita sebut ketidakmampuan tubuh untuk mencerna laktosa pada susu sapi atau susu hewani. Selain itu juga tidak mengandung kolesterol dan mempunyai kandungan yang lengkap khususnya dalam protein setara dengan telur, susu, dan daging, serta memiliki antioksidan yang bagus untuk tubuh dan isoflavon. Mengapa Sari Edamame 27 ini saya angkat sebagai tema skripsi saya? Dikarenakan UMKM Sari Edamame 27 sendiri mengalami dua penurunan selama 2 tahun terakhir ini. Penyebabnya itu karena tidak mendapatkan pelanggan yang baru, karena UMKM Sari Edamame 27 sendiri tidak memiliki identitas visual yang jelas atau brand identity. Selain itu juga minimnya media promosi yang digunakan dalam mempromosikan, sehingga sangat sulit ya untuk menjangkau pelanggan baru. Selain itu juga tidak memiliki media promosi digital, padahal sekarang ini yang namanya media promosi digital di era industri 4.0 itu sangat diperlukan. Profil UMKM-nya sendiri, nama UMKM ini adalah UD Putralana 27, merek dagangnya Sari Edamame 27, jenis usahanya produsen susu edamame, tahun berdiri 2014, alamatnya di Jalan Gatot Subroto 1, Gang 10, nomor 12, izinnya dari Departemen Kesehatan, PIRT nomor 213 517 101 022019 atas nama pemilik E. Gusti Ngurah Alit Wardana. Rumusan dan batasan masalah. Apa saja media promosi yang akan digunakan dan dirancang? Bagaimana konsep perancangan media promosi dan UMKM Sari Edamame 27 dalam meningkatkan brand recognition untuk mendapatkan calon pelanggan yang baru? Yang ketiga, bagaimana visualisasi media promosi UMKM Sari Edamame 27. Batasan masalahnya di sini adalah perancangan media promosi UMKM Sari Edamame 27 dengan output akhir berupa media promosi yang berisi informasi seputar produk dan keunggulan dari susu Sari Edamame 27 itu sendiri dengan didukung oleh elemen desain dan fotografi. Teori-teori desain komunikasi visual yang saya gunakan di sini ada 4.
Secara garis besar, prinsip dasar dan seni desain saya gunakan untuk menjadikan pedoman agar desain yang dibuat nantinya memiliki nilai-nilai keindahan. Yang kedua adalah kriteria desain, digunakan agar desain dapat diterima oleh masyarakat sebagai target audiens dari media promosi UMKM Sari Edamame 27. Yang ketiga adalah unsur-unsur desain komunikasi visual, digunakan untuk menentukan desain yang digunakan seperti ilustrasi, tipografi, warna, dan teks pada media promosi tersebut. Yang keempat terakhir teori periklanan saya gunakan untuk menentukan penerapan jenis iklan yang tepat dalam merancang media promosi UMKM Sari Edamame 27. Dari hasil kuesioner saya bagikan berupa Google Form, disebarkan melalui sosial media yang memperoleh responden sebanyak 54 orang, berdomisili di Kota Denpasar dengan rentan usia sekitar 17 sampai 30 tahun. Dari hasil kuesioner saya itu dapat saya simpulkan dari orang yang pernah mengonsumsi produk olahan edamame hanya sebesar 15%, sedangkan 85%-nya tidak pernah. Yang mengetahui merek Sari Edamame 27 sendiri berjumlah hanya 6%, sedangkan 94% tidak mengetahui brand Sari Edamame itu sendiri. Yang ketiga, yang pernah membeli produk Sari Edamame 27 hanya sebesar 4%, sedangkan 96%-nya tidak pernah. Selain itu juga kemudahan mencari informasi tentang Sari Edamame 27. Di sini yang kemudahannya itu hanya 2%, 98%-nya kesulitan mencari informasi tentang Sari Edamame 27. Untuk membeli produk minuman melalui iklan di sosial media sebanyak 63% itu pernah membeli produk minuman yang serupa atau produk lainnya, dengan 37% itu tidak pernah. Nah, dari kesimpulan di sini dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar masih belum mengetahui merek Sari Edamame 27 karena kesulitan mencari informasi di sosial media dan banyak yang membeli produk minuman melalui iklan di media sosial. Analisis SWOT di sini untuk strength, kita produk masih baru dan belum banyak kompetitor yang membuat produk serupa di Denpasar. Produk juga bebas pengawet dan penyedap rasa buatan. Untuk opportunity-nya sendiri belum banyak pesaing, peluang produsen untuk mendapatkan konsumen lebih besar. Produk susu ini bisa menjadi tren atau gaya hidup bagi kaum milenial jika tujuan promosi berhasil tercapai. Untuk weakness, produk belum memiliki media promosi yang mumpuni untuk memasarkan produk. Yang untuk selain itu juga hanya memproduksi satu varian produk, yaitu susu edamame dengan rasa pandan. Untuk threat-nya, kompetitor di masa depan yang muncul dengan produk serupa tetapi dengan memiliki media promosi dan identitas visual yang lebih menarik atau lebih baik. Selain itu juga dampak pandemi COVID-19 di tahun ini mengakibatkan turunnya omset penjualan UMKM Sari Edamame 27. Untuk analisis false dari value, kita bertujuan untuk mengedukasi masyarakat yang belum atau kurang memiliki pengetahuan luas tentang edamame dan produk hasil olahannya seperti susu edamame. Untuk lifestyle, kita menyasar masyarakat dengan gaya hidup cenderung untuk membeli suatu produk sehat, baik itu makanan atau minuman, dibanding dengan membuat sendiri karena keterbatasan waktu. Untuk attitude, kita menyasar masyarakat dalam usia produktif dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti bekerja dan bersekolah yang ingin hidup sehat dan mengonsumsi produk nabati. Untuk target segmentasi pasar, di sini dari demografis, target pasar utama secara demografis adalah pria dan wanita yang berusia 18-30 tahun dari kalangan sosial menengah ke atas dan segala tingkat kependidikan. Untuk geografis, target segmentasi pasar secara geografis adalah masyarakat di Kota Denpasar dan sekitarnya.
Untuk psikografis, sasaran berdasarkan psikografis adalah masyarakat yang suka minum susu, suka berolahraga, dan suka nongkrong. Untuk behavior, berdasarkan behavior itu orang yang suka membeli minuman susu saat haus. Selain itu juga orang yang meminum susu di pagi hari atau sesudah berolahraga. Untuk strategi media, di sini untuk media utama saya gunakan 3 media utama, yaitu logo dan GSM. Logo yang berfungsi sebagai identitas dari UMKM Sariada Mami 27 dan GSM berfungsi sebagai pedoman untuk menerapkan logo tersebut pada media promosi. Selain itu juga kemasan botol yang nantinya akan didesain semenarik mungkin untuk meningkatkan ketertarikan dan kepercayaan calon konsumen terhadap produk. Yang ketiga adalah media sosial. Media sosial di sini penggunaannya berfungsi untuk memperluas brand recognition dari UMKM Sariada Mami 27. Media sosial yang saya gunakan di sini adalah Instagram dan Facebook. Untuk media penunjang, di sini saya ada 6 media, yaitu X-Banner yang berfungsi sebagai media promosi pendukung yang menyampaikan informasi tentang produk apa saja yang dijual saat terjadinya proses penjualan secara indoor maupun outdoor. Selain itu juga ada booth 3D yang berfungsi sebagai patokan desain booth saat terjadinya proses jual membeli, baik itu secara indoor maupun outdoor. Dan itu juga ada flyer berfungsi sebagai media promosi pendukung yang bisa dibagikan kepada calon konsumen yang berisi tentang informasi dan khasiat tentang produk susu edamame. Selain itu juga ada signage berfungsi sebagai penanda jalan, atau bukan penanda jalan, untuk penanda tempat bila ada calon konsumen yang ingin membeli langsung dari pabrik. Selain itu juga ada stationery set berfungsi sebagai media promosi pendukung dalam kegiatan perkantoran atau surat menyurat seperti kop surat, nota, amplop, stempel, dan lain-lain. Habis itu juga ada t-shirt. Di sini berfungsi bukan untuk dijual, tapi untuk sebagai identitas perusahaan UMKM Sariada Mami 27 yang akan digunakan oleh para karyawan saat bekerja. Untuk strategi kreatif atau kebijakan yang diambil terhadap panduan kreatif, di sini ada 4. Kita berangkat dari pesan yang akan disampaikan dalam media promosi UMKM Sariada Mami 27 bersifat persuasif atau bersifat membujuk pelanggan untuk mencoba produk susu edamame. Yang kedua, strategi visual yang akan digunakan berupa ilustrasi dengan teknik gabungan warna-warna yang digunakan berupa warna dingin atau yang melambangkan sejuk, kesegaran, dan mencerminkan natural. Untuk gaya visual di sini yang digunakan di sini adalah teknik gabungan media fotografi dan hand drawing dengan typografi sebagai media utama dalam menunjukkan citra produk yang sehat dan segar. Untuk positioning, promosi ingin memperkenalkan keunggulan dan khasiat produk susu edamame dibandingkan dengan produk susu kedelai lainnya. Untuk konsep desain di sini, saya sebagai penulis dan perancang media komunikasi visual, berdasarkan hasil brainstorming yang saya lakukan, saya menentukan konsep yang bernama vegetarian atau yang disebut vegetable, terdiri dari 2 kata, yaitu vegetable dan drink, yang berarti vegetable adalah sayuran dan drink adalah minuman. Penulis ingin mempromosikan produk susu edamame dari UMKM Sariada Mami 27 adalah produk minuman susu dari nabati yang sehat dan segar untuk dikonsumsi. Untuk mood boardnya bisa dilihat di sini, mood saya didominasi oleh warna hijau dan menandakan sesuatu yang segar, pola hidup yang sehat. Untuk desain referensi bisa dilihat, ini adalah contoh-contoh dari produk-produk kompetitor lainnya, desain-desain seperti kemasan, konten Instagram, dan konten untuk media sosial selain Instagram juga ada di sini. Sekian presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan.
Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.